Guys, lihat deh. Ini video yang lagi viral itu kan, video yang sesama jenis. Menurut kalian gimana sih tanggapan kalian? Astagfirullahaladzim. Emang boleh ya nikah sama jenis kayak gitu? Aku nggak tahu. Tahu ya? Jujur aku sih nggak tahu ya. Tapi apa kita tanya yang lebih tahu? Boleh, guys. Oke, baik, di sini ada dari Mas Fauzan bertanya tentang bagaimana pandangan tentang perkawinan sesama jenis dan transgender, Ustadz. Baik, jadi Islam sendiri itu melarang perkawinan sesama jenis karena hal tersebut itu bertentangan dengan kodrat manusia dan prinsip-prinsip kebaikan, di mana seharusnya manusia itu berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi apabila kita merupakan orang yang berfikir, tentunya kita jadi apabila kita termasuk orang-orang yang berpikir, pastinya kita akan menikahi sosok yang berlawanan jenis, bukan yang sesama jenis. Selain itu, dilarangnya pernikahan sesama jenis itu dapat mengancam eksistensi kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia. Perkawinan sesama jenis oleh kaum LGBT dianggap tidak sah secara fikih dan dipandang sebagai tahlilan atau haram, menghalalkan yang haram, yang dosanya itu lebih besar daripada pelanggar yang haram itu sendiri. Sebelumnya kita juga harus tahu terlebih dahulu makna transgender dan homoseksual. Dalam Islam, homoseksual disebut juga syihak atau lesbian, sedangkan untuk gay disebut juga liwat, sedangkan untuk transgender sendiri itu disebut mukhannas, menyerupai perempuan, dan mutarajjilat, untuk yang perempuan menyerupai laki-laki. Nah, di antara mukhannas dan mutarajjilat tersebut Allah sudah melaknatnya sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anal mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Artinya itu sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang mukhannas dan para wanita yang mutarajjilat. Naudzubillahi min dzalik. Hadis ini secara tegas itu menyatakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat terhadap perilaku mukhannas dan tarajjul, yang memastikan bahwa perbuatan tersebut itu hukumnya haram. Di antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Munawi berkata di dalam karyanya Faidul Qadir. Dia menjelaskan hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di samping itu, kenyataan yang ada ketika seorang laki-laki berperilaku seperti wanita ataupun sebaliknya, maka sebenarnya ada alasan tertentu yang kalau dinilai secara syariat adalah alasan yang tidak baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan
seorang yang mukhannas terkadang tujuannya agar bisa bergaul dan berkumpul dengan para wanita. Terkadang tujuannya agar disukai oleh para lelaki, dan terkadang tujuannya adalah kedua-duanya. Jika ada yang menyatakan bahwa dulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membiarkan seorang mukhannas masuk ke tengah para wanita sehingga hal ini menunjukkan bahwa tahanus tidaklah diharapkan, maka sesungguhnya kejadian itu dikarenakan orang tersebut kondisi tahanusnya sejak lahir dan diduga ia sama sekali tidak ada hasrat dengan lawan jenis. Namun setelah diketahui bahwa ia bisa menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang ia masuki, maka ia pun dilarang berkumpul dengan para wanita. Begitu. Nah, dari yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, transgender adalah kata lain dari tahanus dan tarojul. Yang kedua, transgender tidak bisa mengubah status kelamin. Dan yang ketiga, transgender hukumnya haram dan mendapat laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, pernikahan dari transgender tersebut itu tidak sah secara fikih atau secara Islam. Begitu.